Jayapura, yang saya hormati asisten 1, asisten 2 ya. Yang saya hormati kepala-kepala distrik, wilayah pembangunan 4, dan kepala-kepala distrik se-Kabupaten Jayapura juga yang hadir. Yang saya hormati kepala sekolah dari kesehatan, yang saya hormati Ketua Kelas GKI Dawawirwai yang hadir, yang saya hormati seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Jayapura, khusus di wilayah pembangunan 4. Yang saya hormati kepala-kepala kampung dan perangkat, Ketua Bamuskam dan anggota, dan para undangan hadirin yang saya banggakan. Sebelum saya lanjut dengan sambutan saya, di sini saya punya anggota juga hadir. Saya mau mengundang untuk ke depan, sehingga semua juga melihat. Untuk anggota DPRD itu ada anggota dapur juga. Ini anggota DPRD. Silakan maju. Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat. Hari ini di Airu itu mujizat. Setiap wilayah pembangunan musrembang yang dilakukan, yang lebih luar biasa anggota DPR hadir di Airu. Kita berikan aplaus. Ya, silakan berikan 1-2 kata, jangan panjang lebar. Mulai dari kakak yang ganteng ini, kacamata. Silakan. Ini mic terlalu pendek. Mic terlalu pendek, jadi harus cepat kasih naik. Foi onomi Reimai. Terima kasih banyak seluruh kepala distrik dan semua saudara-saudara yang bertugas yang jauh dari perkembangan kota. Namun semangat juga sangat luar biasa, antusias untuk bisa menjemput kami dengan sukacita. Kami baru pertama melihat ini pemandangan Mambramo. Namun begitu perjalanan yang panjang tapi menyenangkan. Menyenangkan dalam arti jalannya bagus. Jadi jaringan 4G juga sangat luar biasa untuk kepala Kominfo Pak Griapong, sangat luar biasa. Ini hutang rimba tapi masih bisa kita kontak-kontak, kita sayang-sayang di sana. Jadi pegawai juga jangan terlalu turun-turun ke sana. Apa yang kalian susah? Barang sudah ada, tinggal kontak saja. Itu saja saya sampaikan. Saya Ketua Badan Kehormatan Dewan. Jadi teman-teman anggota yang nakal nanti berhadapan dengan 2,80 meter. Saya sendiri dari Komisi A untuk mewakili teman-teman. Bapak Polo Selai, tidak asing lagi beliau salah satu putra terbaik dari dataran Mambramo, khususnya dari Airu. Dan Bapak Matius Lewerisa, beliau dari Genyen, Imboran Dapil 3. Pak Akbar Tanjung, Akbar, beliau sama-sama dengan saya di distrik Sentani Kota. Pak Basuki dari Timbokran, Dapil 3. Pak Ketua DPR tidak perlu lagi saya mau sampaikan. Dan Pak Hari Yanto Soyang, Ketua Komisi C, Dapil 4. Jadi dapil 4 ini semua kita ikat dia bawa datang semua.
supaya dong lihat situasi. Demikian juga ini perempuan yang cantik-cantik ini, sering anggota DPR mulai kontak-kontak tapi tidak mau angkat. Ibu Cynthia. Ibu Cynthia juga dari Dapil 1 Sentani. Ini orang tua kami yang selalu tegur-tegur kami BK ini, Bapak Kostan Daimoy dari Dapil 2. Bapak Muswea dari Dapil 1. Saya sendiri 2 meter 80 Hermes Vele dari Dapil 1. Foy Onomi ada yang kurang, minta maaf. Berbicara bahaya sekali. Cinta memeramu. Yang perkenalkan diri tadi sampaikan itu dia tidak introspeksi diri dari atas sampai bawah karena punya kekurangan, dia jalan dengan sendal. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara PJ yang saya hormati, perkenankanlah saya mengajak untuk kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, atas nikmatnya kita berkumpul di Musrembang wilayah pembangunan 4 di distrik Airu pada hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kami hadir, kami juga diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang DPR, DPD, DPRD yang disingkat menjadi MD3. Oleh sebab itu, amanah yang diberikan kepada DPRD hanya menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan kontrol. Oleh sebab itu, untuk memperkuat fungsi pengawasan itu, DPRD perlu hadir dalam Musrembang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura pada hari ini di distrik Airu wilayah pembangunan 4. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah pendekatan, ini adalah sebuah implementasi pendekatan bottom up yang dilakukan. Mengapa? Di setiap tahun itu harus dilakukan. Pemerintah daerah wajib hukumnya melakukan musrembang. Kalau dia tidak melakukan musrembang, RKPD itu tidak bisa dilakukan. Kalau dia melakukan musrembang, berarti dilakukan RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah itu. Setelah itu dan dikemas lagi menjadi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA dan PPAS. KUA dan PPAS setelah jadi dikirimlah ke DPRD. DPRD mulai membahas sebelum melakukan penandatanganan MOU antara pimpinan DPRD dan kepala daerah itu. Kalau setelah dibahas sudah dilakukan penandatanganan MOU, maka semua organisasi perangkat daerah melakukan yang disingkat RK, rencana kegiatan anggaran masing-masing OPD tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Sebelum saya lanjut, saya ini orang di sini. Saya ini dapil di sini. Saya mau stressing semua kepala distrik yang ada di wilayah pembangunan 4. Kalau kau tidak bisa siap, kasih tahu ketua DPR datang siap untuk menjemput kepala daerah. Ada kepala distrik yang wilayah ini datang malam. Ada yang datang itu belajar kompak. Bagaimana kita mencapai good governance di pemerintah ini. Kalau kerjanya seperti itu. Kau bersyukur kau jadi kepala distrik. Kalau kau non-job apa jadinya? Pak Bupati saya siapkan makan di Moranawa. Kemarin semua tiba makan situ. Ibu Sekda juga ada. Ini petinggi-petinggi kalian. Saya itu kecewa ya. Sebagai orang di sini dapil saya kecewa. Tidak ada penjemputan untuk kepala daerah juga. Ini akibat-akibat yang menghambat. Saya harus bicara keras. Daerah ini kita harus bicara keras. Kita didik keras. Kalau tidak keras nanti seperti itu. Kantong tinggalkan. Banyak di kota. Stop gaya-gaya itu. Jangan praktik di tempat ini. Ya itu saya kasih tahu untuk semua kepala distrik yang ada di wilayah pembangunan 4. Kalau terlalu kerja kasih tahu terlalu kerja. Ya saya sambut dengan saya punya sambutan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam RT RW, tata ruang wilayah dan di wilayah pembangunan ini, wilayah pembangunan 4. Dalam tata ruang, wilayah itu di wilayah pembangunan 4 itu sudah disepakati rencananya dilakukan tahun 2008, tahun 2028. Itu saya tidak tahu. Kemarin menurut Ibu Asisten 1 katanya sudah direvisi, saya tidak tahu. Kalau memang tata ruang itu sudah direvisi atau belum. Kalau tempat ini wilayah pembangunan 4 itu khusus kita jadikan untuk pengembangan kebutuhan potensi ekonomi masyarakat. Pengembangan pertama adalah hasil hutan, itu dikelola secara baik. Yang kedua adalah pengembangan tentang kayu, non kayu. Terus yang berikut adalah bagaimana kita bisa melakukan skala-skala besar yang seperti pertanian, seperti perkebunan. Itu skala besar yang dikerjakan. Dan juga prasarana transportasi. Itu sesuai rencana RT RW tahun 2008 dan 2028 nanti. Itu di khusus tempat ini. Tetapi kenyataannya dilakukan RT RW itu, tata ruang itu, sampai hari ini tidak ada yang nampak juga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, yang dilakukan perencanaan pembangunan daerah PPBD tahun 2023, tahun 2026, itu dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Itu menjadi pedoman karena kita punya kepala daerah dia berakhir tahun 2022 kemarin. Oleh sebab itu menjadi pedoman besar yang dilakukan oleh PJ Bupati dalam menjalankan roda pembangunan daerah, roda pemerintahan di periode yang berjalan. Itu instruksi Menteri.
yang sudah harus dan wajib hukumnya dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus berpedoman ke situ. Peraturan perencanaan pembangunan daerah dan juga tata ruang RT/RW 2008, 2028, 2003, 2026. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini adalah momentum yang penting. Ini adalah memberikan seluas-luasnya semua masyarakat yang berkompeten datang hadir, berdiskusi tentang program-program prioritas itu. Dan juga nanti dilihat dari oleh OPD-OPD tersebut dan juga sesuai dengan kebutuhan anggaran. Karena anggaran kita juga terbatas. Anggaran kita juga tersedia tidak terbatas. Mana yang urgent, mana yang tidak urgent. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari DPRD, lembaga DPRD juga memberikan ketegasan. Kalau sudah disepakati di DPRD, jangan roba-roba di tengah jalan. Pak PJ izin, sidang kali ini kita kawal sama-sama. Kita kawal sama-sama. Karena musrebang di atas musrebang, hasil itu pun juga tidak ada yang diakomodir. Apalagi pokir dari DPR. Odoai. Itu pasti terjadi. Makanya apapun yang kita sepakati, tim anggaran dan tim TAPD dengan tim Banggar DPRD, mari kita kawal sama-sama. Sehingga tidak ada yang dihilangkan di tengah jalan. Kalau memang itu sudah kepentingan ini, ya kita fokus untuk kepentingan publik. Sehingga pelayanan itu bisa berlangsung dengan baik. Karena aspirasi itu melalui dua lembaga. Baik bisa lembaga dari eksekutif, baik juga bisa lewat juga lembaga legislatif. Yang perlu diakomodir dan juga dikaji secara mendalam APBD yang ada. Ya ini saya harus sampaikan. Dan saya pimpinan DPR juga merasakan itu. Makanya di situ dikatakan bahwa anggota DPR itu adalah kau itu tukang cap stempel. Anggota DPR itu kau itu adalah tukang cap stempel. Itu di mana-mana stigma itu berlaku. Saya tidak bohong. Karena apapun yang disepakati hilang aja di tengah jalan. Mungkin anggota DPR itu tukang cap stempel. Bisa terjadi. Ya mudah-mudahan dalam musrebang dan tahun ke depan kita bisa kolaborasi untuk menjaga keharmonisan pemerintah daerah ini baik. Ya mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Kami dari DPR juga memberikan apresiasi besar kepada pemerintah daerah yang bisa menyelenggarakan musrebang di distrik Airu, wilayah pembangunan 4. Ini kayaknya musrebang ini tingkat kabupaten menurut saya. Karena semua hadir. Waktu saya hadir di wilayah pembangunan 2, OPD-nya mungkin satu orang yang hadir. Saya ada lihat wilayah 2. Di wilayah 3 sebagian besar. Kalau hari ini semua hadir di Airu. Airu penarikannya bagus ya. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah penghargaan yang besar sehingga bisa diselenggarakan musrebang tingkat wilayah 4 di sini, dan mudah-mudahan apa yang didiskusikan itu menjadi hal-hal yang baik untuk membangun kepentingan publik. Dan juga kami sampaikan mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah dan DPRD, mari kita bekerja sama dan sinergitas untuk
menjaga, mendorong kinerja pemerintahan daerah ini meningkat, pembangunan daerah dan pelayanan kepada publik masyarakat di Kabupaten Jayapura. Oke, itu yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas pribadi lembaga dari legislatif. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih Arwe, Daweb, Osipapo, Sanya Kotok. Terima kasih.